Bu Isnaini siap, Bu Isnaini? Insya Allah, Pak. Yang semangat, Bu. Agak tegap berdirinya, Bu. Ini baru ujian Relax dunia, aja Bu. Bu, relax. Belum ujian kehidupan. Belum ditanya malaikat. Ya, baik. Bu Isnaini, langsung. Karena ini kisi-kisi, maka kami itu merumuskan tujuan pertanyaan itu jadi agak berbeda-beda ya. Dan di rubrik juga diberi kewenangan untuk itu. Pertanyaan saya yang pertama untuk Bu Isnaini. Apa sih Bu yang dimaksud dengan teori-teori belajar itu, Bu? Yang dimaksud dengan teori-teori belajar, Pak. Iya, teori belajar. Teori belajar adalah teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Kenapa itu penting digunakan untuk siswa? Penting digunakan untuk siswa adalah supaya kita dapat mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Yang menggunakan bukan siswa ya. Penting digunakan guru yang menggunakan teori-teori. Oh iya Pak, untuk memudahkan guru memberikan suatu materi kepada siswa supaya siswa dapat menerima pelajaran yang kita berikan, Pak. Nah, ini kan kaitannya dengan mereka Merdeka Belajar ya, Bu. Iya, Pak. Apa sih hubungannya Merdeka Belajar dengan perangkat pembelajaran inovatif? Hubungannya adalah berkaitan antara tadi apa Pak pertanyaannya, Pak? Ya, apa hubungannya pembelajaran yang Ibu sampaikan teori tadi dengan ini kan Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar apa kurikulum Merdeka maksudnya ini? kurikulum merdeka, Pak. Ya, kan sudah pakai kurikulum Merdeka. Ya, Apa hubungannya dengan prinsip Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka itu dengan pengembangan perangkat pembelajaran yang inovatif? hubungannya untuk memudahkan guru dalam memberikan materi supaya siswa dapat menerima materi yang kita sampaikan dengan mudah diterima oleh siswa. Bukankah dulu kita nggak kenal Merdeka Belajar? Habibie itu nggak kenal Merdeka Belajar. Tapi belum ada yang mampu melampaui kemampuan Habibie. Berarti bukan itu jawabannya. Baik. Salah satunya karena Menarik siswa ya Pak, menarik. langsung hilang sinyal Bu ini, Bu Sina ini. Karena narik katanya untuk narik siswa. Langsung ketarik beneran. Bu Sina ini Sinyalnya. Bis. Assalamualaikum Bu Is. Halo Bu Is. Bu Is. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba rekannya dihubungi Bu Is melalui WA. Kenapa itu? Sinyal atau perangkatnya? Ini masih di dalam ya? Masih. Iya, masih ada. Gelap saja.
Sinyal paling. Is? Wisna ini. Apa loncat berikutnya? Boleh Pak, sambil nunggu ada kendala, biar nggak menghemat waktu. Sadaqallahul. Terima kasih Pak Fatur Rahman. Nabil Eh, Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Silakan Pak Pak Aris tadi, Bu Isna ini tadi mungkin lanjut Pak Aris ya. Silakan Pak Aris. Nah, Saya hilang sinyal, Pak. oh sinyal, sekarang sudah aman Bu Is ya? Insya Allah, Pak. Oke. Baik Bu, kita lanjutkan. Tadi Ibu sempat terputus karena kendala teknis. Ya. Sinyal. Ibu di sekolah mengajar sudah menggunakan modul ajar? Sudah, Pak. Sudah. Ibu menyusun modul ajar itu berdasarkan apa, Bu? Menyusun modul ajar berdasarkan Ya, Ibu capaian membuat modul ajar pembelajaran, itu. Ya, silakan. capaian pembelajaran. Ya, Capaian pembelajaran, Pak. Di sini capaian guru dapat pembelajaran. Ya, oke. Ya. Berdasarkan capaian pembelajaran. Kemudian Ibu dari capaian pembelajaran, apa yang Ibu lakukan supaya tujuan pembelajaran itu tercapai dalam pembuatan modul ajar? dalam pembuatan modul ajar Kita ini PPRA yang rahmatan alamin, apa kayaknya salah deh. Apa yang kaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan assessment itu ya? Bukan Pak, yang itu Pak. Yang Tinggi apa, Bu? Satu aja. Di modul itu. Ya, Ibu suruh mereka membaca kasih untuk Pak Yusron ya, Pak Yusron. Kemudian dilanjut. ya, Pak. Ya, terima kasih. Saya, Pak, maaf, Pak, tadi sinyalnya, Pak. Bu Is ya, Hujan. lagi. Iya, Pak. Sudah bergeser belum Bu? Cari posisi yang aman Bu. Insya Allah udah, Pak. Aman ya Bu ya. Pak dosen, silakan. Dilanjut. Is. Bu Is jangan minta-minta aja ya Bu. Kalau sinyalnya ini nanti ya Nah. Tidak ditarik nih. kami nilai nanti ya Bu ya. Cari sinyal yang bagus biar nggak loncat-loncat. Udah 2 kali hilang lagi nggak Bu Is ini? Insya Allah enggak, Pak. Bu, saya lanjutkan ya Bu. Ya, Pak. Baik, ulang lagi. Apakah apa yang dimaksud dengan PBL ya Bu? Dimaksud dengan PPL? Apa yang dimaksud
PBL. Problem Based Learning, Pak. Itu singkatan, Bu. Panjangan dari PBL, Problem Basic Learning, ya. Semua orang juga tahu. Metode pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah kontekstual yang realistis. Apa itu? PBL, Pak. Contohnya, Bu, apa? Waktu Ibu ngajar, contohnya apa? Contohnya adalah guru membagikan artikel kepada setiap kelompok, misalnya mengenai dampak materi-materi kita, misalnya saya ya Pak membagikan kelompok tersebut memberikan pertanyaan, apa sih itu hukum bacaan alif lam samsiah maupun hukum bacaan alif lam komariah. Itu PBL apa PJBL? PBL, Pak. Masalahnya ada di mana? Di situ masalahnya siswa Kalau- belum paham tentang hukum bacaan tajwid, Pak. Iya, tapi jangan pakai artikel ya, Bu. Iya, Pak. Ya, Ibu suruh mereka membaca ayat Quran, misalkan ayat apa saja yang mengandung hukum tajwid tentang itu ya. Iya, Pak. Yang Ibu maksud misalkan alif lam, komariah, samsiah dan apa itu tadi ya. Itu cari suratnya yang paling banyak, mohon izin ya Bu, yang paling banyak membahas tentang itu. Nah, suruh mereka mendiskusikannya, kemudian salah satu sederhana ya, mencari hukum tajwid yang ada di surat itu. Nah, itu PBL sederhana ya. Kemudian kalau menyelesaikan sebuah masalah, itu project, PJBL itu contohnya. Apa contoh PJBL, Bu? Contoh PJBL. Ya, kegiatan PJBL. Kemarin Ibu tugas-tugas Ibu yang ngerjain kan, Bu? Iya, Pak. Tugas PPG. Itu banyak PJBL. Ibu mengidentifikasi, membuat tabel, membuat apa kemarin itu? Menentukan pertanyaan secara mendasar misalnya, Pak. Kayaknya bukan deh, bukan. Misalnya ini Pak, kesulitan apa Nak di antara kalian yang belum memahami tentang hukum tajwid itu yang dari materi yang saya berikan? Berarti kata kuncinya project. Jadi kata kuncinya tadi project, Ibu memberikan sebuah tugas tertentu yang kemudian yang kalau yang PBL memecahkan masalah, begitu ya. Kalau apa ya, problem masalah, menemukan problem masalah kemudian menjadikan solusi. Kalau PJBL ini projectnya basicnya belajar bersama. Tapi itu nanti ya, penjelasannya sudah. Saya lanjut saja. Ibu pakai modul kan tadi, belajar pernah buat modul nggak? Iya Pak. Pernah buat modul. Modulnya mengandung isi modulnya apa saja Ibu ya? Isi modul itu yang pertama capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, Iya. Terus kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, kegiatan inti maupun pendahuluan. baik Bu, saya lompat saja. Ketika Ibu apa namanya tadi mengintegrasikan pembelajaran tadi, apa yang Ibu lakukan?
di modul itu? Menggunakan metode ya Bu ya? Iya Pak. Atau strategi pembelajaran. Apa yang lagi Ibu lakukan strategi pembelajaran ketika ngajar? Dari modul yang Ibu buat. Ada banyak Bu. Ada inquiry, ada Metode pembelajarannya ya Pak ya. Memakai tutor sebaya. Itu Pak. Kemudian pembelajaran praktik, pembelajaran inquiry, pembelajaran berbasis produk. baik. Kalau pernah dengar kata-kata HOTS nggak Bu? Pernah Pak. Apa itu Bu? Eh, siswa bisa berpikir secara kritis dan kreatif. Pertanyaan tinggi. Pertanyaan tingkat tinggi, Pak. Pertanyaan tingkat tinggi HOTS. Contoh pertanyaan tingkat tinggi apa Bu? Satu aja. Oke, masih tetap saya lanjut Ibu, masih tetap tentang aktivitas mengajar di kelas. Ibu tahu moderasi beragama nggak? Iya, Pak. Pernah dengar moderasi beragama? Pernah, Pak. Pernah belajar? Pernah dengar, Pak. Belum pernah ya? Belum pernah ikut kegiatan moderasi beragama? Belum pernah, Pak. Belum pernah baca-baca? Baca-baca sekilas iya, Pak. Ibu pernah mengaitkannya dengan proses pembelajaran nggak? Cerita-cerita tentang itu? Belum pernah, Pak. Tentang beriman, bertakwa, begitu ya, Pak ya? Enggak lah Bu, enggak mungkin belum pernah Bu. Ibu nggak boleh ngajar kalau belum pernah. Hanya nama moderasi beragamanya aja yang baru, kegiatannya udah lama. Iya kan? Boleh nggak Ibu bercerita? Ada orang, Ibu ngajarnya di madrasah apa sekolah? Di SMP, Pak. Di SMP. Ada yang non-muslim di situ? Tidak ada kebetulan di kelas saya. Kelas saya. Selama Ibu pernah ngajar di SMP itu ada yang non-muslim? Tidak ada. Islam semua, Pak. Sudah berapa tahun ngajar di situ? 20, Pak. Nggak ada satupun yang non-muslim? Nggak ada. Nggak ada, Ibu, nggak ada. Nggak ada, Pak. Islam semua, Pak. Dia sukunya berbeda-beda? Jawa, Lampung, Sunda. Ya, itu udah bagian dari moderasi beragama, Bu. Iya kan? Pernah ngajari dan nggak usah terlalu, ya kelamaan nanti ya. Menghargai, menghormati ya, Pak. Ya, kan udah lama kita dari dulu. Itu namanya aja baru kan begitu sebenarnya. Ya udah saya lanjut ya, karena ini ada di kisi-kisi boleh ditanya boleh tidak sebenarnya. Tapi saya mau nanya Ibu. Kemudian saya langsung saja lah. Kali ini saya mempersingkat aja. Ibu, apa yang dimaksud dengan P5, Bu? P5 itu Hmm. P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yaitu kegiatan kokurikuler yang tujuannya untuk mengembangkan karakter dan kompetensi pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau PPRA-nya, pengertian PPRA itu apa? PPRA.
Profil pelajar Pancasila Rahmatan Lil Alamin. Yakin, Bu? Saya tadi juga masih ragu yang dimaksud dengan Pak Aris ya. Yang dimaksud dengan rubrik penilaian kita ini PPRA yang rahmatan lil alamin, apa kayaknya salah deh. Apa yang kaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan assessment itu ya? Bukan Pak, yang itu Pak, yang PPRA itu Pak. Baik. Mereka juga diminta untuk membuat modul selain RPP dan modul, mereka juga diminta modul P5 sebetulnya. P5, kemudian yang terakhir PTK. Oke, PPRA. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kalau itu yang dimaksud. Karena saya memahaminya ini masih metode P5-nya dalam metode perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan assessment. Yang rupanya yang rahmatan lil alamin. Ya, memang ada dua versi yang pembaruan peraturan Kementerian Agama yang 450, itu yang sudah ringkas. Cuman kalau di dalam yang saya pahami dari kemarin memang masih menggunakan yang P5 PPRA di dalam modul-modul mereka. Udah nggak apa-apa. Aman, Pak. Aman ya. Ini PTK pernah dengar Bu Isna ini terakhir sebelum nulis? Pernah dengar, Pak? Ya, pernah buat? Belum pernah. Loh, Dengar aja. Tugas-tugas kemarin dibuatin siapa Bu proposalnya? Buat saya, Pak. Loh, ditanya kok belum pernah? Baru proposal aja, Pak. Ya, apa sih PTK itu? Buat apa PTK itu, Bu? Buat penilaian tindakan kelas yang dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran keprofesionalisme guru. Oke, kalau di sini di rubriknya Bu, kami itu disuruh nanya ini. Pertama pendahuluannya. Jadi Ibu sebenarnya kami pegang proposalnya, kami lihat pendahuluan proposalnya gimana PTK itu. Kemudian kajian teori yang Ibu gunakan apa? Kemudian penelitian terdahulu yang menjadi rujukan Ibu supaya tidak redundant atau mengulang menelitinya atau melakukan PTK-nya maka harus ada. Kemudian metode yang Ibu gunakan dalam penelitiannya apa? Kemudian instrumen penelitian yang Ibu gunakan itu apa? Apakah kualitatif atau kuantitatif? Kalau kualitatif 3 utama itu, kalau kuantitatif berarti dia menggunakan rumus-rumus. Tapi kami anggap cukup ya Bu, nulis Bu sekarang. Nulis ayat Quran Al-Fatihah ya Bu. Al-Fatihah 1 baris juga boleh. Alhamdulillahirabbil alamin juga boleh. Penanya mana Bu? Ini, Pak. Kertasnya mana? Baik, kalau gitu saya diktikan Ibu. Ibu tulis. Ya, Pak. Surat Yasin, Bu. Ganti bingung. Ya udah Bu, Al-Fatihah aja, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim aja, Bu. Kalau enggak Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah. Al-Fatihah aja, Bu. Fatihah ya, Pak. Ya. Berapa ayat, Pak? Ini, Pak. Alhamdulillahirabbil. Ibu ngajar apa sih, Bu? Mata pelajarannya? Pendidikan agama Islam, Pak. Dibaca, Bu, coba Al-Fatihahnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bagus Ibu ngajinya, Masya Allah. Bagus Pak, ya bagus. Iya, Ibu grogi ya, Bu. Tapi Ibu tertutup Ibu. Mahasiswa saya kalau saya nguji skripsi agak angel-angelan, suruh ngaji bagus, saya kasih nilai bagus, Bu. Alhamdulillah. Iya, harus ya.